Cek. Alright, hello everyone in the world. Balik lagi sama gue di Korigor Channel, oke? Sudah lama tidak membahas hal-hal aneh dari kalian. Akhirnya ada yang ngirim email nih tentang perceraian aneh. Doi kirim skrip ke gua ini after ngebahas Pak Tirta beberapa minggu lalu. Konten yang udah sebulan gak keluar, yaitu Edukagor, edukasi bareng Korigor. Ini adalah salah satu edukasi menarik gitu tentang pernikahan, karena masih nyambung sama Jahra gitu ya. Jahra, kamu gimana kabarnya sekarang? Aduh, ganggu aja, cat gitu. Pernikahan itu sangat melekat di negara kita gitu ya, karena saking banyaknya budaya lah ya gitu kan. Karena Indonesia adalah salah satu negara yang menjadikan pernikahan adalah salah satu faktor penting untuk menjadi tolak ukur kesuksesan orang. Itu yang agak aneh sih menurut gue ya. Karena gini loh bro, pernikahan yang tadinya sebuah upacara sakral di mana dua orang manusia itu diikat oleh janji suci gitu kan, dan komitmen sehidup semati, sekarang itu malah bergeser gitu, malah ke ajang balapan, buru-buru siapa yang nikah gitu. Kan gue aneh ya, padahal nikah itu suatu hal yang sakral dan gak bisa sembarang komitmen gitu bro. Contohnya kan ya lu tau lah gitu, kalau dalam kumpul keluarga besar gitu biasanya kan para om tante nanya gitu kan, kapan nikah gitu, kapan nyusul anaknya om atau tante kan. Nikah itu tentang kapan kita siap gitu kan. Anjir, gue udah membahas tentang komitmen gitu ya. Sekarang sih gue memang jarang ya, udah jarang ditanya sama keluarga gue gitu ya, keluarga jauh, keluarga dekat gitu, kayak kapan nikah. Mungkin karena mereka pun tahu ya gue tuh kehidupannya ya kerja gitu. Gue lebih seneng kerja gitu, bikin something kayak gitu lah, sambil nyari orang yang pas, nyari yang pasangan yang pas untuk gue, nggak ribet gitu ya. Yang pasti fisik itu udah pasti ya semua orang ya, karena itu kan selera gitu kan ya. Cuman kalau gua lebih spesifik, nggak ada hal yang dirubah permanen aja sih itu, karena ya kayak ya udah gitu, kayak apa adanya aja men. Kalau lu kayak buat anti aging atau gigi dibehel atau ada hal-hal yang mendesak kayak harus dirubah, beda case lah ya bro. Perawatan ya it's okay lah men, harus lah perawatan ya. Jadi kalau pasangan lu kurmot gitu ya, lu jangan sok-sok selera lu tinggi. Kipak, gua ngomong kayak gini karena banyak banget beberapa teman gue yang cewek kayak insecure sama penampilannya gitu loh. Cewek tuh cantik man, love the way you are aja gitu man. Kayak lu punya stretch mark, terus kayak pipi lu apa bopeng-bopeng kayak bekas boti gitu kan ya, it's okay man. Gua kayak malah lebih appreciate lu sepede itu gitu. Jadi kayak lu gak usah malu cuy, sumpah lu gak usah malu cuy. Sans aja gitu, kayak gua nih ada bekas jerawat ya, sans aja gitu, sans gitu. Tapi gua ganteng sih, mau gimana juga boy. Karena kalau misalkan dapat cewek yang memang mungkin kebanyakan orang suka gitu kan, kayak boobs or face or skin gitu kan, kayak itu plus, nilai plus aja. Tapi kalau untuk gue, semua cewek sama aja sih, apapun kulitnya, apapun bentuknya, apapun kecil, pendek, tinggi, ujungnya rasanya sama aja gitu. Anjing, gue bacotan gue kayak udah menjelajah semuanya aja gitu ya. Kipak treatment gitu yang berbeda. Jadi gue suka sama cewek gitu kalau gue ya. Anjing. Karena maksud gue untuk para girls gitu ya, jangan ngerubah diri lu hanya karena ingin dicinta gitu. Jika dia tak bisa menerima lu apa adanya, ya temukan seseorang yang bisa. Karena hal kecilnya ya, luarnya aja pasangan lu gak bisa terima, ya gimana dalamnya. Jadi ya lu cari orang yang bisa terima, itu aja dulu gitu. Orang yang perhatian sama lu, orang yang bisa ngurusin sama lu, itu bisa dibangun gitu kan ketika lu kenal. Tapi kalau dari luarnya aja he or she can accept that, so fuck off. Terus spesifikasi gue tuh ada 3 kan. Kedua, gak punya second account ya, pasti ya. Itu gue aduh jauh. Saya gak mau yang anxiety ghosting gitu, gak mau ya. Saya anaknya bersemangat gitu. Second account ya, kalau ada yang second account kayaknya enggak dulu deh bro gitu ya. Aku takut di ghosting gitu ya. Aku tidak suka banyak karakter gitu ya. Karena menurut gue sesuai pembahasan kemarin gitu, jangan ada second account. Gue aja yang ada second account ya, kamu gak boleh deh gitu ya. Kecuali kamu second accountnya nge-show yang ada di dalam kamu untuk aku gitu. Jadi kayak itu oke, itu aku boleh deh, aku terima deh. Yang ketiga itu kalau lu punya pasangan yang ngasih kulit KFC, lu nikahin langsung sih itu sih. Itu the best. Udah itu aja sih. 3 itu doang sih spesifikasi cewek gue, kayak sesimpel itu kan. Yang ketiga itu paling krusial tapi ya, memberikan kulit KFC seenak itu ke pasangan lu, itu straight nikah langsung ya. Legit. Nikah dan cerai ini kan banyak alasannya ya. Mungkin kalau di dunia circle skena metropolitan itu kayak cerai itu mungkin lebih dari 50% atau kurang lebih 50% tentang seks. Padahal kan bukan tentang seks juga gitu menurut gua. Nanti kalau lu udah tua ya nafsu makan akan lebih penting daripada nafsu birahi gitu bro. Jadi ya buat om tante di luar sana ya please lah gitu, jangan suka buru-buru gitu. Saya lagi nyari yang komunikasi yang penting, itu nomor 1 lah komunikasi gitu. Seenggaknya nyambung dulu satu frekuensi dulu lah, biar bisa diobrolin gitu kan. Gak usah bilang-bilang suka-suka nikah gitu ya. Karena kita pun kan gak tahu perjuangan orang yang
orang untuk dapat jodoh tuh kan gimana gitu kan ya. Ada yang prioritasin karir dulu kayak gue gitu kan, pengen flex tools gitu kan, bitches. Nggak bercanda. Ada yang mau bahagian orang tua dulu juga gitu kan. Ada yang juga udah siap nikah tapi gak enak gitu kan, kayak ngelangkahin kakak gitu, kayak gitu-gitu lah, macam-macam lah gitu. Nikah buru-buru juga. Kalau kita nggak kenal-kenal banget sama pasangannya kan kayak apa ya? Apalagi nggak sefrekuensi, pokoknya jauhin dah. Yang nggak sefrekuensi kayak kurang deh bro. Yang ada kandas di tengah jalan kan juga percuma gitu. Kayak lu maksain toxic relationship gitu, kipak lah. Cuma di sini gue nggak mau ngebahas pernikahan aneh. Sesuai skrip lu, perceraian aneh di dunia untuk edukagor. Mungkin ini terdengar konjol gitu ya, tapi kita bisa jadiin referensi aja gitu bro. Orang-orang aneh gitu ya. 22 tahun bersama, pasangan ini cerai karena suami pilih Trump, modar. Kalau di Indonesia gimana ya? Ada yang pilih 1, pilih 2 gitu kan, cerai. Oh anjing. Itu goks sih kalau terjadi di sini sih ya, menurut gua ya. Donald Trump resmi terpilih sebagai presiden Amerika Serikat menggantikan Barack Obama dulu ya. Namun ternyata banyak rakyat Amerika yang sebenarnya tak menyukai Trump. Yalah jelas. Karena berbagai keputusannya yang mengandung kontroversi. Trump menjadi alasan utama perceraian satu pasangan di Amerika Serikat. Gail McCormick, seorang pensiunis sipir penjara, memilih untuk meninggalkan suaminya yang telah hidup bersama 22 tahun. Wah anjing. Ini orang tuh udah 22 tahun loh gitu. Maksud gua cerai gara-gara masalah pandangan politik gitu kan. Tadi kan kita ngebahas seks, komunikasi, frekuensi, ini pandangan politik gitu. Jadi dia selain status orang pertama di US juga jadi status orang ketiga di rumah tangga orang lain gitu. Gue gak ngerti sih anjing. Karena maksud gue kasus kayak gini tuh gak bisa dianggap remeh gitu loh bro. Kalau lu cerai gara-gara suami milih Donald Trump, bayangin kalau lu di posisi istrinya gitu. Mau marah gimana, masa iya gitu mau ngelabrak presiden gitu kan, kayak nggak make sense menurut gue. Ada juga nih pria Dubai ceraikan istrinya yang kerasukan jin, modar. Jin apa? Jin tomang gitu boy, ifrit gitu. Perceraian diakibatkan perbedaan pendapat antara suami istri atau dugaan perselingkuhan banyak terjadi di berbagai belahan dunia. Namun bercerai karena sang istri yakin kerasukan jin. Ini sama kayak kasus anak yang genderuwo itu ya. Mungkin jarang terjadi. Sebuah pengadilan di Arab mengizinkan seorang pria untuk menceraikan istrinya setelah pria itu meyakini bahwa istri kerasukan jin. Apa bangsat? Itu bapak psikolog bro, bukan jin. Anjing suka bodoh. Pria itu meyakinkan istri kerasukan jin setelah sang istri berulang kali menolaknya ajakan untuk berhubungan badan. Kipak yang lau kecil. Karena maksud gue, coba lu bayangin gitu ya, lu udah bangun pakai kasih sayang gitu ya bro ya ke pasangan lu, dan kesabaran serta komitmen. Tiba-tiba istri lu kerasukan jin gitu, kayak lu santai ya sekarang kalau lu mau nikah. Masa lalu ya beda keyakinan, beda agama gitu untuk berkomitmen. Ini masalah pernikahannya lebih berat dari beda keyakinan, yaitu beda dunia. Istri kesurupan tuh jangan dibikin pusing ya, dibikin konten gitu maksud gua. Gila kali ya, konten horor lumayan kali kesurupan. Kenapa gak dikontenin aja gitu kan? AdSense lumayan gitu kan. Apalagi kalau udah kerasukan jin, mimpi. Nah, mimpi punya anak jin. Nah, itu sangat monetize ya. Anak jinnya pakai bandana lagi. Serem banget aja. Anak jinnya pakai bandana, serem parah. Ya maksud gua itu bisa lah gitu ya. Itu bisa gitu ya dikontenkan harusnya. Wah, nggak ke Indo-Indoan sih, ini orang Arab nih. Kalau di Indo nih, konten ini view trending 1 selama 10 bulan. Straight gitu mah. Jelas. Kan kalau kata pihak cowoknya tadi, istrinya itu kerasukan jin setelah sering menolak minta jatah. Ini kenapa jinnya iseng gitu, maksud gue. Orang mau ngebrai gak boleh gitu. Ini jin cowok apa jin lesbi, gue gak ngerti anjing. Itu mah kecil aja boy, pasti itu mah fix. Atau gak kurang. Ya mungkin kurang komunikasi aja kali ya. Wanita Nigeria minta cerai karena penis suami terlalu besar. The fuck. Yang tadi kekecilan, yang ini terlalu besar gitu ya. Kelo, sebesar apa bro? Tangan gua gini. Udah gila boy. Seorang perempuan Nigeria mengajukan permohonan cerai ke pengadilan sepekan setelah dia menikahi suaminya. Anjing, baru seminggu udah dicerain anjing. Goks. Alasannya penis sang suami terlalu besar. Ibu beranak 3 asal negara bagian Zamfara, Nigeria itu baru sepekan menikah. Oh mungkin cerai terus nikah lagi gitu. Ketika kemudian dia meminta pengadilan syariah setelah membatalkan pernikahannya kepada pengadilan. Aisyah mengatakan dia menikahi Ali setelah bercerai kan, dari suami pertamanya yang memberi dia 3 orang anak. Di hadapan para hakim pengadilan, Aisyah mengatakan hubungan seksual menjadi sebuah pekerjaan yang terlalu berat. Aisyah harus menenggak obat untuk menahan rasa sakit saat berhubungan seks. Semua itu gara-gara penis suaminya terlalu besar. Wah anjing. Jadi buat suami-suami kalian atau pasangan kalian yang kecil, ada juga loh yang bermasalah dengan penisnya terlalu besar. Segede apa anjing? Kalau tebelnya se-device ini juga serem sih sebenarnya bro. Iyalah, lu pikir aja gitu kan, anjing segede gini boy. Ini tangan gua nih. Tangan gue jadi gede anjing, ini lebih gede anjing. Serem juga sih boy. Itu lebarnya belum panjangnya anjing. Jadi ngebahas penis kipak banget anjing. Ya disinilah gitu loh. Maksud gue gak boleh lebih, gak boleh kurang. Enak aja gitu kan. Namanya nyari pasangan tuh harus bener-bener yang pas. Gak usah ribet gitu loh. Yang pas aja, yang sesuai sama lu. Karena pasangan itu ujungnya bakal bercermin sama lu gitu. Bakal gak beda jauh sama lu gitu. Harus yang bener-bener pas gitu nyari pasangan tuh. Ya mungkin kita bisa ngambil suatu hikmah ya, dan pelajaran kalau betapa pentingnya fungsi dari test drive kali
kali ya sebelum lanjut ke yang lebih serius. Ya tapi kan gak mungkin juga kayak, wah ini titik gue segede ini kan, kayak sebelum nikah kan gak mungkin juga ya. Itu fungsi test drive mungkin ya. Atau drive thru, gue juga gak paham. Kalau drive thru ke saya aja sih, cepet kok saya, gak lama lah. Tapi bikin pengen drive thru lagi gitu. Bercerai karena suami tidak suka film Frozen. What the fuck is this? What the fuck? Ya kali anjing, istri minta cerai karena suami tidak suka film Frozen anjing. Gimana cerita Kipak? Semakin hari jumlah perceraian semakin meningkat. Faktor menjadi pemicu, mulai dari tidak cocok lagi hingga keadaan orang ketiga. Namun di Jepang ada satu kasus perceraian yang membuat banyak orang tak percaya seorang wanita muda mengajukan cerai karena suami tidak suka film Frozen. Ah udah gila ngarang ini mah anjing. Apa ya ini? Gue gak ngerti sih ini ya. Lebih berpikir selera daripada komunikasi gitu. Ini orang sebelum cerai berantemnya gimana coba gitu. Gue bingung gitu. Sebelum cerai berantemnya gimana gitu maksud gue. Percakapan berantemnya gimana gitu conversationnya. Yang disalahin di sini siapa kan gak mungkin juga sih. Istrinya marah-marah sambil teriak gitu. Kamu tuh emang gak pernah suka kalau aku bergaul sama Elsa dan Anna. Kan gak mungkin anjing. Ya apa mungkin karena istrinya terlalu terobsesi dengan film Frozen gitu. Jadi sikapnya tuh dingin gitu ya. Gue gak paham sih ya. Let it go, let it flow. Mungkin seumur-umur nikah tak pernah dibentak. Wanita ini gue cerai suami karena terlalu baik, muak. Dia selalu membantu dan bahkan memasak untuk saya. Gak make sense anjing. Gak make sense. Udah tau susah jadi suami kayak gini. Itu kan suami kayak gua gitu. Ya kalau orang pengen punya pasangannya baik gitu ya, gak ada tantangannya mungkin ya si istrinya ya gitu ya. Anjing aneh gue mah anjing. Terlalu baik diceraiin, terlalu jahat diceraiin. Terus lu maunya apa Kipak? Menurut si istri buat kesalahan suaminya selalu langsung maafin kesalahan istrinya. Padahal si istrinya pengen banget berdebat. Kalau mau berdebat ikut ILC. Was-wasin debat tuh sama Kang Ilyas. Karena hubungan yang biasa-biasa aja bakalan lebih awet daripada yang luar biasa. Terlalu luar biasa, terlalu di luar kapasitas lo. Yang biasa-biasa aja tuh biasanya awet bro, sumpah. Karena komunikasinya baik gitu ya. Jadi ya apa yang dipermasalahkan, positif vibe. Oh tidak, aku ingin mempermasalahkan masalah gitu. Aku tidak percaya akan adanya cowok baik atau wanita baik. Zaman now banget ya. Aneh gue mau nyari masalah gitu hidupnya tuh. Gak usah yang sosok berlebih gitu. Lu gak mampu gitu ya. Enak aja gitu loh. Enak aja kayak LPD gini kan kayak enak aja gitu loh. Cerai dari suami yang toksik. Oke. Perempuan ini sampai bikin pesta perayaan. Wah anjing, party nih lur. Baru-baru ini sebuah postingan di Twitter tentang seorang perempuan Malaysia yang merayakan perceraian menarik perhatian netizen. Guru bahasa Inggris berusia 27 tahun Aira dari Malaysia tidak menyangka bahwa dia akan menerima begitu banyak komentar positif dalam unggahannya. Teman baiknya menyangka untuk mengenang pesta teh perceraian setelah periode terakhir. Ya tapi memang bagus lah ya. Kalau toxic relationship itu kalau udah keluar tuh kayak plong. Jangan nama toxic gitu, ngapain sih? Tanda-tanda orang toxic relationship itu selalu mendebatkan hal-hal yang gak penting dan tidak ada hasil dan ujungnya. Debat tuh harus, tapi ada hasil dan ujungnya. Atau debat tuh harus, tapi bergeser masalahnya. Itu baru yang benar debatnya. Tapi kalau masalah itu mulu dan gak habis-habis, Kipak. Toxic itu. Mempermasalahkan hal-hal gak penting, memikirkan hal-hal gak penting gitu, kayak gak make sense. Tapi pesta perceraian ini selebrasinya gimana ya gitu ya. Kayak pesta kan untuk toxic relationship gitu. Biasanya potong kue, ini kayak mungkin potong tali silaturahmi mungkin. Gua gak ngerti ya anjing. Ya tapi kalau memang soal urusan pernikahan tuh gak boleh main-main ya. Karena kalau kita cari seorang yang sesuai banget sama keinginan kita tuh susah buat dapetnya. Jadi alangkah baiknya kalau kita sedikit menurunkan ego lah gitu ya. Susah emang jadi pas, tapi ya itulah di situ kenapa pas. Karena kita nurunin ego 1 atau 2, cewek juga nurunin 1 ego atau 2, kayak gitulah. Itu baru bakal pas. Tapi kalau sama-sama gak nurunin ego ya susah lah dapet jodoh yang cocok gitu. Karena sejatinya apa yang kita inginkan tuh terkadang beda tipis lah sama apa yang kita butuhkan gitu. Jadi biar pas, turunkan ego lu gitu. Sedikit aja. Ya intinya sebenarnya konsep fall in love tuh memiliki sesuatu gitu. Agar kita bisa memiliki harus ada yang dibayar. Tapi bedanya cinta bukan dibayar dengan uang, tapi dengan ego. Di situ kuncinya. Karena ego saya masih belum bisa turun, jadi ya saya sendiri. Have fun aja dulu sans kita mah. Avail aja. Avail mulu anjing. Available terus aja dulu gitu ya. Kita mah hayu aja dulu hayu. Ya tapi konsep itu memang berlaku untuk orang yang memang sudah siap untuk berkomitmen ya. Kalau yang bukan berkomitmen bukan lu gak siap atau lu egois orangnya. Jadi buat orang yang belum nikah atau belum berpasangan ya bukan mereka yang sangat egois, bukan. Tapi mungkin ada concern lain. Perkataan gue yang tadi itu hanya untuk orang-orang yang memang udah siap berpasangan aja gitu. So segitu aja lah macam-macam perceraian. Lu bisa email gue juga konsep-konsep skrip-skrip yang seru gitu ya buat di Edukagor gitu ya. Edukasi kita, oke? Kalau OTK membahas hal-hal tabu, di gua membuka informasi baru gitu. Alright bro, thank you for watching. Thank you juga udah support yang selalu kasih skrip nanti yang udah ngirim-ngirim juga nanti mungkin gua ringkas dan kita bahas lagi hal-hal aneh seperti biasa ya. Alright, stay tune channel gua, share, like, and subscribe. Thank you for watching and peace.